Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan kita masih bisa tetap mengikuti ibadah walaupun secara online. Tapi biar kiranya kasih sukacita tetap bisa dirasakan. Jemaat Tuhan di mana aja. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Di dalam ibadah ini, datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus akan memimpin dan menyertai ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada semua karena kemurahan-Mu. Semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang, kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu, kuasa pemulihan-Mu, dan mujizat-Mu terjadi di dalam pujian kami. Mujizat-Mu terjadi ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan mengurapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Hancurkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami Tuhan. Sehingga benar-benar kami mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Dan kami siap berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kita mau angkat pujian, serukan namanya. Segala
kuasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Oh. Sungguh besar kuasa dan dahsyatnya Tuhan. Kita angkat pujian, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dipakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh bawah kakiku. Dipakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah ada bersamaku, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan.
Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagi kami semua. Biar kiranya kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kita angkat pujian sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
disuksesan oleh hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan kami memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kami boleh beribadah, mendengar firman Tuhan, dan memahami isi hati-Mu Tuhan, rencana-Mu lewat kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah Tuhan kumpulkan di rumah masing-masing untuk mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Kiranya berkat Tuhan atas kami semuanya, dan berkati hamba-Mu yang hina dan tidak layak ini. Tapi biar Tuhan memakai bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala berkenan dengan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hari ini saya juga akan menyampaikan hal yang sama. Tetapi dari bagian firman Tuhan yang sama, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan sangat kaya memberikan kepada kita berkat-berkat rohani. Dalam Alkitab memang tidak banyak memberikan kisah tentang kenaikan ini. Penulis Lukas dalam Lukas menuliskan hanya 2 ayat kurang lebih, baru di Kisah Para Rasul dijelaskan lebih jelas lagi. Meskipun Markus juga menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Yohanes memberikan beberapa uraian yang lebih dalam lagi tentang kenaikan Tuhan Yesus dan memberikan kesimpulan ataupun penekanan penegasan akan apa yang disampaikan dalam kitab Kisah Para Rasul. Pagi hari ini mari kita kembali membaca Alkitab yang akan menjadi renungan kita sebagai bagian daripada memperlengkapi kita melihat kenaikan Tuhan Yesus. Dibandingkan dengan kelahirannya, dibandingkan dengan kematiannya, kebangkitannya, kenaikan Yesus ke surga nyaris memang tidak dirayakan sama seperti perayaan-perayaan lain. Saya membaca satu pemberitaan bahkan di Afrika Selatan, hari kenaikan Tuhan Yesus sudah tidak diperingati lagi. Negara tidak lagi memberikan hari libur kepada umatnya karena memang kenaikan Tuhan Yesus sudah ditiadakan dari agenda mereka. Nah, ada beberapa hal memang yang membuat orang-orang tidak lagi merayakan perayaan ataupun kenaikan Tuhan Yesus karena dianggap mungkin terlalu sedikit. Padahal hari ini kan kita melihat bagaimana signifikansinya, bagaimana pentingnya kenaikan Yesus Kristus ini dipahami oleh orang-orang percaya karena memang ini tidak bisa dilepaskan dari iman kita. Bahwa apa yang ada dalam kematian tidak bisa dilepaskan daripada kelahiran. Apa itu dari kelahiran tidak bisa dilepaskan daripada kematian. Kematian tidak bisa dilepaskan daripada kebangkitan. Dan kebangkitan tidak bisa dilepaskan daripada kenaikan Yesus ke surga. Ini semuanya kait-mengait menjadi pondasi iman Kristen sampai hari ini. Nah, mari kita membaca Alkitab kita hari ini pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Saya yakin ini sudah dibaca, tapi hari ini kita akan membaca lagi Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh mempersiapkan Alkitab, boleh membaca bersama-sama dengan saya. Kita mulai membaca mulai ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa memang hanya sedikit ayat yang menjelaskan tentang kenaikan Tuhan ke surga. Lukas, Markus, dan Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul tadi ketika kita membaca ayat ini, ketika mereka naik, Tuhan membawa mereka ke bukit untuk Yesus naik ke surga. Tetapi pada saat itu ada narasi yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus yang kita lihat mulai pada ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, siapakah mereka itu? Murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana pertanyaan murid-murid kepada Yesus yang sebenarnya sudah ditanyakan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, jauh sebelum Yesus di penyalipan. Mereka bertanya ketika mereka melihat Yesus melakukan mujizat, mereka berharap muncul seorang raja bagi bangsa Israel, yaitu Yesus. Mereka melihat Yesus memberikan makan 5.000 orang. Mereka melihat Yesus menyembuhkan. Mereka melihat Yesus berwibawa dalam mengajar. Tetapi pertanyaan inilah yang diungkapkan oleh murid-murid kepada Yesus. Padahal itu adalah saat-saat terakhir mereka melihat Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Itu sebabnya penting sekali bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga kita melihat bagian ini. Kenapa? Pertanyaan itu dan diungkapkan oleh murid-murid, tetapi jawaban Yesus adalah jawabnya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu yang ditulis Alkitab pada Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Nah, apa signifikansi yang pertama yang bisa kita lihat melalui ayat ini? Signifikansi yang pertama adalah ketika Yesus naik ke surga, maka sesungguhnya yang terjadi adalah wujud kerajaan Allah yang sempurna itu telah hadir, telah ada. Berbicara tentang kerajaan Allah, bahwa sebenarnya sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Dalam bahasa teologi sering disebut already but not yet. Sudah terjadi saat ini, sudah terwujud saat ini, tetapi nanti akan diwujudkan lagi. Tetapi pada saat Yesus terangkat ke surga, wujud ini dinyatakan kepada umat Allah, kepada seluruh orang percaya. Memang pertanyaan murid-murid pada saat itu, kesannya adalah sepihak. Mereka masih merasakan dan inginkan Yesus menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi jawaban Yesus kepada murid-murid bukan jawaban langsung, tetapi jawaban yang terus bisa dilihat, berkemenangan dan berkelanjutan. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan itu menjadi satu wujud kerajaan Allah yang sempurna itu hadir bagi umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah bukan hanya berbicara kepada satu kelompok bangsa, tetapi kerajaan menjadi sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini, lahir di tengah-tengah dunia ini, dan Yesus sebagai rajanya. Memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, berarti kita melihat wujud kerajaan Allah yang sempurna itu telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Berbahagialah kita yang dipanggil masuk dalam pada kerajaannya, dan melalui kerajaannya dia menghadirkan gereja di tengah-tengah dunia ini. Gereja dengan kerajaan Allah tidak sama. Tetapi di dalam kerajaan Allah, gereja ada. Karena gereja memiliki tugas bagaimana menyampaikan kabar baik kerajaan Allah ini ke tengah-tengah dunia. Bahwa ada kerajaan yang kekal, di mana rajanya adalah Yesus Kristus. Signifikansi ini menurut saya penting untuk kita pahami. Karena tidak ada kerajaan di dunia ini yang kekal. Hanya ada satu-satunya kerajaan yang abadi yang sempurna. Kerajaan surga, kerajaan Allah. Already, but not yet.
sudah terwujud saat ini, sudah ada hari ini, tetapi akan terwujud nanti dengan sempurna. Itu sebabnya kita melihat bagian-bagian firman Tuhan dan ayat-ayat yang lain selalu berbicara bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah warga kerajaan Allah. Karena Tuhan di dalam Yesus Kristus ketika naik ke surga, Dia telah mewujudkan kerajaan Allah yang sempurna itu. Sehingga Dia memberikan kesempatan kepada umat Allah, kepada orang-orang berdosa, menjadi umatnya yang ditebus, diselamatkan, menjadi warga kerajaan Allah itu sendiri. Maka sebenarnya ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada pesta sukacita yang harus kita rayakan bersama-sama. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu hadir tengah-tengah dunia, dan kita beroleh kesempatan menjadi warga kerajaan surga itu sendiri. Padahal warga kerajaan Allah itu sendiri adalah sesuatu yang megah, yang tidak terjangkau, yang tidak bisa kita pahami. Tetapi oleh karena Yesus naik ke surga dan Dia berjanji kepada umatnya, dan itulah sebagai pintu bagi kita, ternyata wujud kerajaan Allah itu sempurna, tetapi bisa hadir di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjawab pertanyaan murid-murid pada ayat 6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini? Mereka berbicara pada masa mereka yang sangat terbatas. Mereka berbicara kepada kondisi mereka yang sangat terbatas. Tetapi juga Tuhan menjawab kepada masa yang kekal. Masa yang terus menerus. Di mana kerajaan Allah itu kerajaan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Hadir dalam keluarga kita. Hadir dalam hidup kita. Makanya hari ini ketika kita memperingati signifikansi terhadap kenaikan Tuhan Yesus, wujud kerajaan surga itu ada di hatimu hari ini. Ada di hidupmu hari ini. Dan kita patut bersyukur untuk itu. Karena Yesus tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel secara sepihak, secara personal. Tetapi Yesus menjawabnya kepada seluruh umat Allah bahwa siapapun bisa menjadi warga kerajaan Allah itu. Asal dia percaya kepada Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga dan memberikan Allah Roh Kudus kepada kita untuk menuntun kita memuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, wujud yang kedua yang bisa kita lihat kepada ayat ini adalah bahwa kenaikan Yesus ke surga menjadi wujud janji Allah yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang janji, maka bagian kebenaran firman Tuhan Alkitab ini memberikan kita kepada janji-janji Allah. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan janji itu secara sempurna. Ketika Dia berkata, kamu akan menerima kuasa. Ini bukan hanya berbicara tentang kuasa, tetapi bagaimana pribadi Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan umat Allah. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, kalau nanti kita lihat pada Yohanes berbicara tentang kuasa Allah Roh Kuduslah yang menahan kejahatan yang begitu sangat kuat di tengah-tengah dunia ini. Dan kuasa Roh Kuduslah yang memelihara umat Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Tetapi diberikan janji yang sempurna hadir dalam hidup orang-orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai wujud janji Allah yang sempurna bagi umat Allah. Yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun. Tetapi diberikan oleh Allah itu sendiri. Kenaikan Tuhan Yesus berkenan dengan janji yang sempurna. Semua janji-janji yang Allah sudah nyatakan kepada umatnya akan diberikan dengan sempurna. Karena ketika Dia naik ke surga, menunjukkan kesempurnaan daripada janji-janji itu. Mari kita bersyukur memperingati kenaikan Tuhan ke surga.
Bagi murid-murid saat itu mereka tidak lagi mengalami kesedihan dengan perpisahan ini. Tetapi mereka justru melihat ada janji yang akan terrealisasi. Dan sebagai wujud daripada janji itu, maka dalam ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus bersama-sama dengan umat Tuhan. Karena Roh Kuduslah Allah pribadi, Allah Tritunggal. Di dalam pribadi yang ketiga Allah Roh Kudus yang akan menemani, menjaga, memelihara umat Allah sampai nanti kedatangannya. Sekali lagi saya katakan, dunia memberikan sesuatu yang begitu jahat, tetapi kata Alkitab kepada kita, justru karena ada kuasa Roh Kudus menahan kejahatan itu. Dan itu sebabnya kita bisa percaya, karena ada Roh Kudus yang menuntun kita, memilih kita, memanggil kita, melepaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan dan kita menjadi warga kerajaan surga itu sendiri. Signifikansi yang kedua terhadap kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah wujud janji Allah yang sempurna. Ke dalam janji-janji inilah kita umat Tuhan percaya. Manusia dengan segala kemegahannya, dengan segala tawanannya, dengan segala apapun yang dijanji-janjikannya, semuanya akhirnya berlalu. Hanya ada satu janji yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sempurna diberikan kepada orang-orang pilihannya. Oleh sebab itulah, di tengah-tengah dunia yang berubah saat ini, janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Mari kita tetap berpegang teguh. Mari kita tetap membangun dan membawa iman kita kepada janji yang sempurna ini. Karena Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus diberikan kepada kamu, kepada orang percaya. Dan kita bisa menjadi saksinya. Kita boleh menjadi saksi hari ini di tengah-tengah dunia. Kita bisa bertahan hari ini di tengah-tengah dunia yang begitu sangat menakutkan hari ini. Karena ada janji Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihannya. Mari tetap pegang janji Tuhan. Jadikan hidup kita, arahkan hidup kita kepada janji-janji yang sempurna yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai bukti dan wujud janji yang bisa diterima oleh orang-orang percaya. Bersyukur untuk janji yang sangat indah ini. Kita boleh menikmati janji-janji pada masa sekarang. Tetapi kita berjalan besok ada janji yang menyertai kita. Dan seterusnya sampai Tuhan datang. Karena Tuhan telah memberikan janji ini. Makanya bagian kedua dari khotbah saya, signifikansi daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Dia memberikan janji yang sempurna itu hadir dan dialami oleh orang-orang percaya. Mungkin sebuah pertanyaan akan muncul dari hati kita. Kenapa janji itu saya tidak mengalaminya hari ini? Kenapa janji-janji Tuhan itu seolah-olah jauh dari apa yang saya harapkan hari ini? Tapi ingat, janji itu nyata dalam hidup kita hari ini. Kita boleh hidup hari ini karena ada janji yang menyertai kita. Janji yang sempurna yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Barangkali Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang tidak seperti yang kita perkirakan. Bukan karena janji Allah tidak ada. Tapi justru karena janji Allah digenapi lewat pergumulan demi pergumulan kita. Dunia yang masih menghadapi virus corona hari ini. Seolah-olah janji penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan seolah-olah tidak ada. Tetapi kita hanya melihat Allah yang terbatas. Tetapi Allah yang sangat luar biasa itu sedang merancang dan menghadirkan janji-janji itu. Supaya akhirnya dunia melihat ternyata Allah adalah Allah yang tidak pernah mengubah janjinya untuk memberikan dan memberkati umat Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat bagian yang ketiga ini adalah masih di dalam ayat yang ke Kisah Para Rasul, ayat 9 baru berkata seperti ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ayat yang lain berbicara bahwa ketika itu Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika dia sudah naik ke surga, bertemu dengan Allah Bapa. Dan ketika dia berbicara ada di sebelah kanan Allah, ini bukan berbicara posisi. Tetapi ini berbicara akan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Sempurna dan berkenan kepada Bapa. Dan apa signifikansi daripada apa yang saya sampaikan ini? Signifikansi daripada Yesus naik ke surga dan ada di sebelah kanan Allah Bapa adalah tentang kemuliaan yang sempurna yang diberikan kepada Yesus Kristus, kemuliaan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia, kemuliaan yang ada pada Allah sendiri diberikan kepada Allah Anak, dan karena itulah signifikansi ini, sempurna kemuliaan ini bisa diberikan dan dialami oleh anak-anak Tuhan hari ini. Jika tidak ada tujuan kemuliaan yang akan kita terima di dalam perjuangan iman kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Tetapi lihatlah kemuliaan yang diterimanya. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Sekali lagi ini bukan berbicara posisi, tetapi bagaimana Allah berkenan menerima, bagaimana tugas yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak sempurna dan mendatangkan kemuliaan. Dan kemuliaan inilah yang akan diberikan kepada dunia, kepada milik kesayangannya. Signifikansi yang ketiga, bahwa kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga memberikan kemuliaan yang sempurna kepada orang-orang umat pilihannya, orang-orang percaya. Hari ini mungkin kita belum melihat wujud kemuliaan itu. Tapi ingat, ketika kita berdiri, kita ada, kita menghadapi pergumulan, kita melewati lembah kekelaman, kita melewati masa-masa yang sulit, kita dikucilkan, kita tidak dianggap, pelayanan kita serasa tidak ada nilainya. Tetapi ingatlah kasih Tuhan, kenaikan Tuhan ke surga sebenarnya menyediakan kemuliaan yang akan dihadirkan ke tengah-tengah hidup orang-orang percaya yang akan hadir pada masa sekarang, tetapi akan diperlengkapi dan diwujudkan dengan sempurna pada saat kita nanti berjumpa dengan Tuhan di surga. Tapi kemuliaan yang sempurna itu telah diberikan kepada orang-orang pilihannya. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah masa COVID-19 hari ini, mungkin kita berduka, mungkin kita kehilangan, mungkin kita tidak bisa lagi mendapatkan kenyamanan seperti yang pernah kita alami masa-masa yang lampau. Semuanya itu Alkitab katakan akan berlalu. Tetapi kemuliaan yang sempurna yang ada pada Yesus Kristus akan diberikan kepada orang-orang pilihannya, kepada orang-orang bertahan. Dan itulah yang saat ini hadir di tengah-tengah umatnya. Kita bisa melayani Tuhan karena ada kemuliaan Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah kita. Sehingga kita bertahan. Lihatlah para bapak-bapak gereja, orang-orang beriman. Ketika mereka sedang dalam keadaan kalut, sedang dalam menghadapi kematian karena mereka harus mempertahankan iman mereka. Mereka tidak pernah takut sedikit pun. Karena mereka telah melihat kemuliaan yang sangat luar biasa yang sudah tersedia. Jemaat Tuhan masih ingat kisah Stefanus ketika dia dilempari batu. Dia begitu banyak orang memberikan teror dan rasa takut kepadanya. Tapi dia nikmati kematian itu karena dia melihat kemuliaan Kristus sedang dinyatakan kepadanya. Apapun yang kita alami hari ini, meskipun seolah-olah dunia menghempaskan kita begitu jauh dan kita tidak berdaya. Tetapi ingatlah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah wujud kemuliaan yang sempurna. Dan wujud kemuliaan yang sempurna ini bisa hadir dalam diri orang-orang percaya. Dan kita bisa bertahan sampai hari ini. Bersyukurlah kalau ada masa-masa yang berat yang kita hadapi hari ini.
Karena disitulah kemuliaan Tuhan akan nyata. Karena wujud kemuliaan sempurna itu telah terlihat dengan jelas dan diberikan oleh Yesus Kristus sebagai Raja kemuliaan itu. Dan karena kemuliaan inilah yang diberikan kepada orang-orang pilihannya, kepada orang-orang percaya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah aniaya. Kalau kita mendengarkan beberapa negara, beberapa bangsa, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka dianiaya, mereka dikucilkan, bahkan mereka dibunuh, bahkan diculik, dan kita tidak tahu kemana mereka sampai hari ini. Tetapi ingat, kemuliaan Kristus tidak pernah merampas mereka dari tangan yang jahat. Kemuliaan Tuhan memberikan mereka damai sejahtera dan mengangkat mereka bersama dengan Kristus Raja kemuliaan itu sendiri. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kenaikan Kristus dirayakan tidak semeriah oleh kita mungkin dengan perayaan-perayaan lain, tetapi ingatlah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Sesudah ia mengatakan demikian, ia terangkat disaksikan oleh mereka di awan-awan menutupinya dan pandangan mereka. Dan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia menerima kemuliaan itu. Wujud kemuliaan yang sempurna. Yang tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Sempurna. Dan itu bisa diberikan kepada orang-orang pilihannya. Tetapi kemuliaan yang seperti yang dialami oleh Kristus juga akan terjadi saat ketika Tuhan nanti datang. Tapi di tengah-tengah dunia yang telah berdosa ini, yang telah mengganti kemuliaan itu dengan apa yang ditawarkan oleh iblis. Tetapi itu akan membawa kebinasaan, membawa kehancuran, membawa manusia kepada yang namanya kesakitan dan penderitaan. Tetapi hadir kemuliaan Allah yang membuat kita bertahan dan bersuka cita di tengah-tengah keadaan dunia yang menakutkan ini. Ini yang kita lihat pada signifikansi yang ketiga. Yang keempat, signifikansi yang keempat, di dalam ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat ini memberikan satu indikasi kepada kita sebagai signifikansi kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah memberikan pengharapan yang sempurna. Yesus naik ke surga memberikan satu gambaran, memberikan satu pandangan, memberikan satu landasan, memberikan satu pandangan. Ada pengharapan yang sempurna. Dia naik ke surga, menyempurnakan apa yang sudah dilakukannya. Baik ketika dia lahir, dia melayani, dia mati, bangkit. Ketika dia naik ke surga, maka pengharapan itu diwujudkan. Dan pengharapan itu hadir di tengah-tengah dunia hari ini. Supaya manusia yang tidak berpengharapan, supaya manusia yang mati dalam kebinasaannya, supaya manusia yang akan terlelap karena tujuan mereka yang salah. Tetapi hari ini, melalui kenaikannya ke surga, ada pengharapan yang sempurna. Hanya mereka-mereka yang memiliki pengharapan yang sempurna inilah sesungguhnya memiliki hidup yang sesungguhnya. Kenaikan Yesus ke surga menghadirkan wujud pengharapan yang sempurna itu. Dan itu sebabnya dia berkata dalam ayat yang ke-11 tadi, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tidak ada tokoh yang seperti ini sampai kapanpun kecuali Alkitab memberikan kepada kita Kristus yang naik ke surga. Datang dari surga, menjadi manusia, lahir melalui perawan Maria. Dia melayani, dia mati disalibkan, dia bangkit, dan bukan hanya bangkit, dia naik ke surga. Semuanya ini adalah menjadi wujud pengharapan yang sempurna. Satu-satunya pengharapan yang sempurna itu diberikan melalui Yesus Kristus dan diwujudkan melalui kenaikannya ke surga. Pengharapan yang sempurna hadir di tengah-tengah hidupmu hari ini. Tanpa pengharapan ini, maka kehidupan kita
akan menjadi kehidupan yang tidak ada nilainya. Jemaat Tuhan, dimanapun berada hari ini, saya akan menyampaikan kesimpulan daripada khotbah saya pada minggu ini. Signifikansi daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekalipun dirayakan tidak seperti orang kita merayakan perayaan-perayaan lain. Tetapi saya berharap hari ini mari kita renungkan baik-baik. Mari kita jadikan perayaan ini, peringatan ini sesuatu yang sangat signifikan, sangat penting sekali, sangat memiliki esensi sekali. Dan kita tidak boleh abai akan hal ini. Ternyata kenaikan Yesus ke surga adalah wujud kerajaan Allah yang sempurna yang hari ini hadir di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah already but not yet. Sudah terwujud dan akan diwujudkan kembali, akan diwujudkan lagi. Dan akan menjadi kerajaan kekal selama-lamanya. Dan kita menjadi umatnya di sana. Dan Yesus Allah kita, Raja kekal selama-lamanya. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus mewujudkan kepada kita janji yang sempurna. Janji yang membuat manusia memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Dan perlu dicari. Dan perlu ditemukan. Hanya ada pada janji yang sudah Kristus lakukan dan berikan kepada kita. Yang ketiga, bahwa manusia pada kenyataannya sebenarnya diciptakan dalam kemuliaan, tetapi telah kehilangan kemuliaan itu sendiri. Tetapi Tuhan menghadirkan kemuliaan itu kembali. Ketika dia naik ke surga, dia menerima kemuliaan dari Allah Bapa. Dan itu juga akan diberikan kepada orang-orang percaya, orang-orang pilihannya, yang setia, yang taat, yang saleh, yang mengerjakan pekerjaan kita selagi masih siang. Maka ada kemuliaan yang hari ini nyata, tetapi akan disempurnakan pada saat kedatangannya. Yang keempat, yang terakhir. Maka signifikansi daripada kedatangan Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah memiliki pengharapan yang sempurna. Jemaat Tuhan, pengharapan ini tidak tergoyahkan. Inilah yang membuat kita menanti-nantikan Tuhan. Inilah yang membuat kita terus bersuka cita di tengah-tengah dunia yang menakutkan hari. Saya akan tutup khotbah saya pada minggu ini dengan menyanyikan satu pujian, satu nyanyian. Yang sebenarnya nyanyian ini sudah ada begitu lama. Tetapi ketika saya selalu menyanyikan ini, mengingatkan saya terhadap pengharapan Kristus. Pengharapan kita kepada Kristus akan kedatangannya, membawa orang-orang salehnya, memberikan janji yang sempurna, membawa kita kepada kerajaan yang sempurna, dan kita akan menerima kemuliaan yang sempurna. Mari kita nyanyikan bersama-sama nyanyian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara hari ini, melalui firman yang kita sudah baca, kita memiliki pengharapan. Kita memiliki Yesus, kerinduan kita, Raja kita yang memberikan janji yang sempurna, memberikan kemuliaan. Mari kita nyanyikan satu lagu ini, mendorong kita untuk terus berpengharapan kepada Kristus. Saya rindu bertemu dengan Yesus. Saya rindu memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana. Saya rindu bertemu dengannya. Saya rindu bertemu dengan Yesus. Saya rindu memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana. Saya rindu bertemu dengannya. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Signifikansi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita masuk menjadi warga kerajaannya. Kita menerima janji yang sempurna dari Raja kita Tuhan Yesus Kristus.
Dia memberikan kemuliaan kepada kita di tengah-tengah dunia yang menekan kita, yang menghancurkan kita. Tetapi kemuliaan Allah menjadi pelita, menjadi sinar yang membawa kita terus ingin berjumpa dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang mengalami perubahan, dunia yang sedang mengalami sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi ada pengharapan dalam Yesus Kristus yang bisa kita pegang. Diberkatilah jemaatmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa kami. Ancaman dunia yang saat ini masih menakutkan kami. Tapi pengharapan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah hidup kami membuat kami bersuka cita, setia melayanimu, semangat melayanimu, bersuka cita mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan, segala puji syukur kita panjatkan karena hanya kasih anugerah Tuhan. Kembali kita boleh menikmati firman Tuhan, ibadah pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan pada siang hari ini dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Gembala, Majelis Hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sopar Sinaga yang telah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, pekerjaan, keluarga diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan lanjutkan dengan warta jemaat tanggal 16 Mei 2021. Bagi jemaat Tuhan ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan dan persembahan persepuluhan dapat melalui transfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat Tuhan juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas dengan memberikan keterangan angka 19 pada akhir nominal. Bapak Ibu dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk natura atau bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan kepada jemaat dengan menginformasikan kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 GGP Eklesia Kristi, Bapak Weli Filipus, atau dapat menginformasikan melalui WA Grup GGP Eklesia Kristi. Dan kepada para donatur yang telah rutin menyumbang untuk sumbangan COVID, atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang dikerjakan, diberkati Tuhan. Amin. Ibadah sepanjang minggu, yang pertama adalah ibadah komisi sekolah minggu, dia akan diadakan setiap hari Minggu pukul 11. Dan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Diadakan melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya Komisi Youth hari Minggu akan digabung dengan ibadah doa 10 malam, di mana hari Minggu hari ini sudah berada di hari keempat. Dimohon untuk dapat seluruh jemaat dapat mengikutinya. Kita dengan aplikasi Zoom. Kita akan dilayani oleh Pendeta Henry Kardinata. Selanjutnya
Ibadah Komisi Remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 13 atau jam 1 siang yang akan dilayani oleh Ibu Paula Yosafat Pelengkahu. Anggota remaja dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Senin tanggal 17 Mei, doa 10 malam adalah malam kelima, akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, ibadah Komisi Wanita hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Muda Li Sumardi. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, doa malam ke-6 kita akan dilayani oleh Pendeta Daniel Gunawan De Vries. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, untuk ibadah Komisi Pria yang biasanya diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei, khusus hari Minggu ini, pada hari Rabu ini digabung dengan doa 10 malam. Ini adalah malam ke-7 yang akan dilayani oleh Pendeta Denny Haryono. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, pembinaan jemaat biasa kita laksanakan pada hari Kamis. Khusus untuk hari Kamis ini, pada tanggal 20 Mei digabung dengan ibadah doa 10 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Suwu. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya kembali melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, ibadah doa persekutuan doa umum juga digabung dengan doa 10 malam pada hari atau doa yang ke-9 ya. Pada tanggal 21 Mei akan dilayani oleh Pendeta Herce Suwo. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa 10 malam atau malam terakhir pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, kita akan dilayani oleh Wakil Gembala Pendeta Edi Korompis. Ini adalah malam terakhir untuk doa 10 malam. Kami tetap mengundang kepada jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti setiap malam kegiatan ibadah doa. Dan kita boleh bersyukur karena kita boleh melaksanakan sampai pada malam ke-10, dimohon jemaat Tuhan untuk mengikutinya. Kembali kita mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Yang terakhir, ibadah raya untuk hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Daniel Gunawan De Vries. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui channel YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah hari ini. Biar kiranya jemaat sekalian tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan. Kita angkat pujian. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku,
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus membentuk kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Doa tutup dan berkat oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Memampukan kehidupan kami setiap hari, setiap waktu, di dalam menjalani situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini. Sehingga kami dapat berkata, Yesus baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan, apapun situasi yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga kita dapat berkata, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanku, dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih. See